akan datang suatu masa pada umat manusia ini, di mana pada masa itu la yabqa fihi minal Islam illa ismuh. Pada masa itu tidak tertinggal dari Islam ini kecuali hanya nama saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita mempunyai keinginan dan cita-cita, mempunyai harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi. Kita bercita-cita menginginkan kita menjadi umat yang maju dalam segala hal. Kita bercita-cita umat Islam ini, yakni kita ini, menjadi umat yang terdepan, bukan yang terbelakang. Karena memang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diproklamirkan sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang terdahulu. Akan tetapi kenyataannya kalau kita merenung bersama, ternyata umat yang Allah proklamirkan sebagai umat yang maju ini justru berada dalam keterbelakangan, ketinggalan dalam segala hal. Dan justru umat-umat yang lain, umat yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak Islam, justru mereka pada saat ini berada di depan, meninggalkan kita dalam segala hal. Maka kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah salah Allah memproklamirkan kita sebagai umat yang terbaik? Ayatnya kah yang salah, atau kita yang terindikasikan sebagai umat yang tidak mau dimajukan karena tidak menempati persyaratan sebagai umat-umat yang maju? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merenung pada diri kita, kita di Indonesia ini adalah umat Islam terbanyak di dunia. Tetapi dalam segala hal kehidupan bukan kita yang maju. Tengok, kita kalah bersaing dari Singapura. Kita juga ketinggalan kalau dibandingkan dengan Malaysia.
dan juga kita ditinggal oleh bangsa Israel, dan umat-umat yang non-muslim justru berada di depan memimpin peradaban kehidupan dunia ini, dan kita hanya sebagai pengekor, hanya sebagai penggemar, hanya sebagai pecundang bukan pemenang, hanya sebagai yang di belakang bukan yang memimpin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adakah keterbelakangan kita ini tidak pernah diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah keterbelakangan kita, ketinggalan kita ini tidak dididik dan tidak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim? Kenyataannya kita dapatkan bukti bahwasannya Allah ketika menurunkan Al-Quran ini, Allah telah memprediksi bahwa kita ketika kita tidak lengkap, tidak komprehensif, bahkan tidak bersyariat dengan Al-Quranul Karim, maka kita akan menjadi umat yang terbelakang. Sebagaimana juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis berasal dari An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahwasannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa fihi minal Islam illa ismuh wala minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amiratun wahiya kharabum minal huda ulama'u syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Kurang lebih bahasa Indonesianya adalah, dan ini yang diperingatkan sebagai indikator, jika kita berada dalam item hadis ini, maka jangan diharapkan kita akan maju. Rasulullah memprediksi jauh sebelum hari ini, 14 abad yang lalu, telah memberitahukan kepada kita bahwa ciri-ciri umat yang tidak maju ini terangkum dalam hadisnya ini. Kurang lebih bahasa Indonesianya adalah, akan datang suatu masa pada umat manusia ini di mana pada masa itu la yabqa fihi minal Islam illa ismuh. Pada masa itu tidak tertinggal dari Islam ini kecuali hanya nama saja, dan tidak tertinggal dari Al-Quran ini kecuali tulisannya saja. Kitab Al-Qurannya ada, mungkin TPA-nya banyak, hanya itu yang tertinggal. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya megah, masjid-masjidnya rame, terutama ketika bulan puasa, berlomba-lomba meramaikan masjid-masjidnya masing-masing, megah, rame, mengagumkan masjidnya. Tetapi wahiya kharabum minal huda, masjid yang rame itu sepi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keramaiannya hanya sebatas seremoni keagamaan saja, sementara petunjuk jauh dari masjid-masjid itu tidak ada, tidak terdapat, dan kita tidak dapat dari masjid-masjid yang besar, yang megah, yang mewah, yang rame itu. Lalu yang ketiga, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i. Ulama-ulama mereka, intelektual mereka, ustadznya, ajengannya, kiainya adalah sejelek-jeleknya makhluk yang berada di kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitnah. Dari mulut ulama-ulama ini keluarlah beraneka macam fitnah, sehingga umat tidak bersatu, gontok-gontokan, saling beradu argumentasi. Wa fihim ta'udu, dan fitnah itu juga kembali ke kalangan umat muslim dan merusak umat muslim.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kaji, kita renungkan bersama, nampaknya hadis ini betul-betul terjadi di era, di zaman kita hidup sekarang ini, di mana satu masa yang kita sekarang hidup ini tidak tertinggal dari Islam ini kecuali hanya namanya saja. KTP-nya boleh bertuliskan Islam, kesarjanaannya boleh bertuliskan Islam, bahkan sebutannya Pak Haji, tapi realitas kehidupannya dalam mengukur dan menimbang, dalam mengaplikasikan dan memilih perannya, nyaris tidak mencerminkan keislamannya. Di mana Islamnya berteriak untuk jujur, ternyata Pak Hajinya adalah curang. Di mana Islamnya untuk menganjurkan supaya menghargai kehidupan, justru orang-orang Islamnya gemar menumpahkan darah dan membunuh orang. Tidak tersisa dari Islamnya kecuali hanya sebatas KTP-nya saja. Boleh jadi yang berpangkat jenderal, yang polisinya, yang TNI-nya gak jauh juga sama harganya, hanya sebatas formalitas KTP dan kesarjanaannya aja Islam, tetapi realitas kehidupannya jauh panggang daripada apinya, tidak merealisasikan Islam. Yang kedua adalah wala minal Qur'an illa rasmuh, dan tidak tersisa dari Al-Quran ini kecuali tulisannya saja. Betapa banyak TPA didirikan, bahkan dianjurkan untuk dihafalkan. Berapa banyak ustadz-ustadz yang mengantongi titel Al-Hafidh sebagai orang yang hafal Al-Quran, tetapi sama juga justru Al-Qurannya hanya sebatas cover, hanya sebatas dimanfaatkan secara seremoni, hanya dimanfaatkan untuk tahlilan, baca rotiban dan seterusnya, sementara perilakunya jauh daripada falsafat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya besar, rame dengan segala ornamennya, dengan lampu-lampu mercusuarnya seolah-olah menggugah hati, tetapi masjid-masjidnya itu sepi dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal masjidnya juga bernama Masjid Al-Hidayah, artinya petunjuk hidayah dari Allah, tetapi di masjid itu hanya sebatas seremoni saja. Solat, iya solat, sebagaimana kita sekarang adalah Jumat, solat bersama Jumat, tapi falsafah, pendidikan yang terkandung di dalam solatnya nyaris tidak terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah mengungkap kosakata solat ini bukan kosakata ya'ti hanya ditunaikan, tetapi aqama yukimu, dirikan solat. Yang terpenting dan sangat esensi bukan sekedar melaksanakan sholat di masjid, tetapi bagaimana falsafah sholatnya itu betul-betul menjadi realitas kehidupan sehari-hari. Inilah orang yang dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kita hanya sholat sebatas seremoni, hanya sebatas cover, sementara sholatnya tidak pernah diselami, apalagi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sholat masjid sepi dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ulama'uhum syarru man tahta adimis samai, intelektual mereka, ulama-ulama mereka yang berada di kolong langit ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Tentunya kita dengar bagaimana para ulama sekarang ini bersengketa, mengeluarkan fatwa berdasarkan hawa nafsunya sendiri-sendiri, sementara yang awam adalah menyandarkan pendapatkan kepada ulama itu. Ternyata ulamanya berfatwa hanya sebatas hawa nafsunya sendiri, bukan dari syariat Islam, tetapi hanya kepentingan yang sesaat. Banyaklah fatwa-fatwa yang betul-betul menghebohkan. Ada ketua ormas katanya cabang dari Nasrani,
Ada Islam yang kita semakan dengan sematan-sematan yang lain, Nusantara lah atau apalah. Sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini satu. Ada yang berfatwa, berpendapat katanya Islam ini adalah agama pendatang. Sementara ini bumi-buminya Allah, kita juga makhluknya Allah, yang berhak untuk mengatur kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan aturan-aturan itu terangkum dalam syariatnya dalam Islam ini. Bagaimana selama dia bernafas mempergunakan oksigennya Allah, tetapi dia berfaham bahwa Islam ini adalah agama pendatang. Maka ini siapapun yang mengatakan ini, yang mengadu domba umat tidak menyeru terhadap kesatuan. Apabila ada orang ustadz yang menyeru kesatuan lalu dijustifaki sebagai orang Syiah lah, sebagai orang yang takfirilah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini fatwa yang seperti ini keluar dari intelektual, dari para ustadz juga. Maka yang seperti ini menandakan biar ustadz itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di kolong langit ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulut mereka keluar beraneka fitnah, adu domba, sehingga kita susah untuk recovery membangun umat ini, apalagi membangun tatanan kehidupan yang maju. Wa fihim ta'udu, dan fitnah itu juga akan kembali kerusakannya kepada kita semua. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga persis terjadi kepada umat-umat yang terdahulu, di mana Allah peringatkan di dalam surat At-Taubah ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya sebagian besar dari para akhbar ini adalah ulamanya orang Yahudi, intelektualnya orang Yahudi, ajengannya orang Yahudi, ustadznya orang Yahudi, warrahbaniyina, inna katsiran minal akhbari warruhbani, dan pendeta ustadznya orang Nasrani, di mana para pembesar dari ulama yang mengatur kehidupan, yang seharusnya meletakkan tatanan kehidupan yang maju, mereka rame-rame layakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan hartanya manusia dengan cara yang batil, merampok, korupsi, nepotisme, sabotase, dan segala macamnya. Wa yasudduna an sabilillah, tokoh-tokoh itu adalah mereka tergelincir dari jalan Allah dan menggelincirkan umatnya dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gemarnya hanya mengumpulkan emas, perak, permata, harta, berlian, dan kekayaan, dan mereka tidak pernah menginfakkan, mempergunakan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah gembira terhadap mereka dengan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maka yang berlaku di umat Yahudi, di mana para pembesarnya, para pemimpinnya menipu rakyatnya, merampok uang rakyatnya, juga orang Nasrani, di mana mereka juga mengenakan wajib untuk infak kepada gerejanya, tetapi mereka foya-foya dengan kesendiriannya dan mereka menipu umatnya. Ini juga berlaku terhadap umat Muslim kita ini, di mana para ustadz-ustadznya gemar memberikan fatwa hanya berdasarkan keuntungan dan kekayaan semata. Maka jika ini terjadi, susah umat ini untuk maju, dan ini yang terjadi di antara kita semua. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tersihir dengan titiritas doktor, profesor, kiai, ajengan, atau ustadz atau apapun. Bila fatwanya tidak sesuai dengan ayat kitab Allah Al-Quran, berarti itulah ajengan ustadz yang seburuk-buruknya makhluk, yang tidak layak untuk kita ikuti, yang hidup di zaman sekarang, yang berada di kolong langit ini dan bersama-sama kita. Maka untuk maju adalah, mari kita berhukum kepada Allah
di dalam Al-Quranul Karim. Jangan tergiur dengan jubah, jangan tergiur dengan jenggot, jangan tergiur dengan apapun. Bisa saja itu adalah seburuk-buruk makhluk yang sedang ngoceh. Semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah mewujudkan cita-cita kita menjadi umat yang maju, karena kita ini diproklamirkan oleh Allah sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Tetapi pada kenyataannya sekarang menjadi umat yang terbelakang. Syarat-syaratnya untuk menjadi umat yang terbaik, perbaiki perilaku diri kita masing-masing. Semoga kita mampu merealisasikannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pesan yang terakhir adalah untuk mewujudkan umat ini menjadi yang maju, maka seharusnya kita hanya dalam segala aktivitas kita, cita-cita kita, perilaku kita, ikhlaskan, niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa memikirkan aksesoris kehidupan dunia ini. Karena jika cita-citanya, kepentingannya, tujuannya hanya aksesoris kehidupan dunia ini, maka selamanya kita akan terombang-ambing dan tidak mempunyai kepercayaan diri dan tidak mempunyai kepekaan. Tetapi jika fokusnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mampu mendedikasikan segala potensi yang ada pada diri kita, berupa titalitas, jabatan, keilmuan, harta benda. Ini semua bukanlah yang kita cari. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan seluruh aksesoris dan seluruh potensi ini untuk mencari keridhaan Allah. Niscaya niat itu yang akan meluruskan kita berkehidupan, bertatanan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita akhiri dengan berdoa, semoga Allah betul-betul membimbing kita menjadi umat-umat yang berkualitas. Tidak perlu populer, tidak perlu terkenal, tapi walaupun tak terkenal, kita mendapatkan jaminan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma inna na'udzubika min tahawuli ni'matik wa tahawuri afiatik wa fujaati niqmatik wa na'udzubika min sakhatika wa adzabik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa dfa'annal adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan was su'a wal fasya'a wal munkar am baladina Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.